Oke, selamat datang teman-teman semua di konten terbarunya BEM Undika yang sebenarnya belum ada namanya ini. Jadi mungkin ke depan semoga sudah ada namanya, dan di kesempatan kali ini di sebelah saya sudah ada Mas Irfan. Mas Irfan siapa? Kenalin dulu, Mas. Halo teman-teman, nama aku Irfan Alvaridzi Dwi Parasto, panggilannya Irfan. Panggilannya Irfan. Ya, Mas. Kenapa datang ke sini ya, Mas? Nah itu, sebenarnya aku juga bingung ya. Tiba-tiba disodorin suruh datang ke sini, terus datang nggak tahu mau ngapain. Iya. Ada namanya juga sih tadi katanya. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, Mas Irfan ini merupakan ketua DPM tahun 2020 ya, Mas? Iya, Ketua umum DPM Undika, bukan DPM kampus lain ya. DPM Undika 2020 yang sekarang ini saya nyebutnya apa? Alumni atau masih mau disebut mahasiswa? Atau gimana, Mas? Jiwa mahasiswa masih ada, cuman ya namanya mungkin apa ya? Status ya. Statusnya mahasiswa lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Berarti bisa dibilang alumni ya sebenarnya. Ya, alumni. Tapi menarik, Mas. Tadi sempat nyebutin kalau jiwa mahasiswanya itu masih ada. Iya. Emang jiwa mahasiswa itu yang kayak gimana? Ya jiwa mahasiswa ya, jiwa-jiwa mahasiswa yang selayaknya mahasiswa gitu. Masih kayak kalau misalnya ngerjain deadline, ya cerita-cerita dikit lah. Alhamdulillah juga udah dapat kerja gitu. Kalau masih jiwa-jiwa mahasiswa, kalau saya pribadi sih ya, kalau dapat task dari koor itu mesti kayak semangat buat ngerjain, masih semangatnya ke bawah dari mahasiswa. Terus kadang masih minta terus gitu. Oh, berarti terus sering aktif ya, ke bawah dari dulu waktu di kuliah kan alhamdulillah aktif organisasi, jadi kayak masih kritis-kritisnya sering nanyain koor gitu, sampai koor itu kadang ya gitulah gitu. Tapi yang namanya kan biar jelas gitulah, biar hasilnya juga maksimal gitu sih. Berarti ini ya, yang ke bawah itu jiwa-jiwa semangatnya. Jiwa-jiwa semangat, jiwa-jiwa mahasiswa kan juga ini kan masih juga sering koordinasi, komunikasi sama teman-teman yang yang masih di kampus, terutama teman-teman organisasi dari basket, di komunitas klub, terus dari teman-teman DPM juga gitu kan, DPM 2021, teman-teman dari anggota dari Mastika juga sering-sering ngobrol, sharing-sharing gitu. Jadi kayak masih kayak rasa-rasanya kayak ya Allah, kok udah cepet banget gitu loh. Padahal kan masih ya barusan kemarin, tapi kayak pingin masih ada bantu teman-teman gitu. Yeah. Salah satu contohnya ya di sini dipanggil sama teman-teman BEM di sini buat ya ngisi seneng sih dipanggil sama teman-teman gitu. At least bisa kayak sharing pengalaman lah yang pernah tak lalui, yang misal kayak buruk itu ya jangan sampai kalian tiru lah, yang baik monggo ditiru. Nah, emang sih nanti kita bakalan ngobrol banyak juga gitu, Mas. Terus juga ada beberapa pertanyaan dari aku maupun juga dari teman-teman kemarin, karena kita sempat open question di Instagram. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti Mas Irfan bisa jawab. Insya Allah kalau bisa jawab pasti dijawab. Iya, gitu. Nah, terus gini, kita sebelum ngobrol terlalu dalam, ya siap biar dalam ya. Berarti nih hari ini kita bahas dalam, sangat dalam sekali. Oke, aku siap. Jadi sebelum kita yang ke dalam-dalam gitu kan, mungkin aku mau nanya dulu, ini kan baru-baru Lebaran gitu. Oh, iya. Kira-kira gimana, Mas, Lebaran tahun ini yang Mas Irfan sendiri harus mudik atau di Surabaya aja atau gimana kira-kira? Kalau aku pribadi ya biasanya itu sebelum puasa atau enggak waktu puasa itu biasanya nyekar. Aku tuh kebetulan papa itu kan di Solo, jadi mesti nyekar itu ke Solo. Kebetulan gara-gara pandemi terus ada penyekatan dan sebagainya, akhirnya nggak bisa. Jadi mungkin vibe-nya yang nyekar itu sih yang hilang, kayak kurang lengkap aja lah buat tahun ini. Pertama tahun kemarin juga sih sama kan ya, cuman tahun ini nggak seketat tahun lalu ya. Kan tahun ini masih bisa kemana, kayak masih keluar lah gitu, masih bisa. Tahun lalu ketat banget vibe-nya gitu sih. Terus ya Lebaran ya sholat Id alhamdulillah sudah bisa di masjid. Tahun lalu kan belum bisa. Tahun lalu tuh di rumah sholat Id ya ngimami sendiri dan sebagainya gitu. Kalau tahun ini alhamdulillah bisa di masjid dekat rumah, jadi alhamdulillah lebih kerasa lah daripada tahun sebelumnya vibe.
Lebaran tahun 2021. Berarti vibes-nya ya, ada beberapa Vibes-nya vibes-nya sih, yang iya. Hilang. Tapi Mas Irfan sendiri percaya COVID-19? Ah, Lihat dari topinya ya teman-teman, lihat dari topinya. Aduh, ini kayaknya salah persepsi deh. Anti COVID-19 itu belum bayangkan. Salah persepsi ini Tolong maksudnya. Kemenkes ya segera. Ampun. Saya tahu kok nongkrongnya di mana. Mas Tirta, ampun, ini enggak gitu maksudnya. Ya maksudnya ini tuh bentuk dari perlawanan, maksudnya kita sama-sama itu melawan COVID dalam artian saling tetap menjaga protokol, menjaga ya yang dianjurkan oleh pemerintah seperti selalu pakai masker misalnya ini gitu. Kalau kita udah jaga jarak ya, jadi udah rapid test nggak sih? Iya sudah itu. Sudah belum ya? Belum ya. Kalau aku udah sih di kantor. udah aman. Oke lanjut. Nah, tetap protokol. Tetap protokol dan sebagainya gitu. Jadi Maksudnya bukan berarti kayak nggak percaya golongan, bukan, tapi di sini membawa positif vibes lah. Kalau misalkan kita sama-sama bareng-bareng saling menjaga kesehatan, saling menjaga diri. Gitu sih. Jadi jangan salah paham ya teman-teman ya buat yang nonton. Nanti aku tiba-tiba diserang nanti. Enggak, padahal nggak ngapa-ngapain. Iya. Benar. Nah, gini Mas Irfan. Ini pertanyaan yang nggak mungkin aku tanyain kalau di misal lagi nongkrong atau apa, karena sebenarnya pertanyaan ini remeh, tapi juga kayaknya mungkin banyak orang kepo ya. Apa nih? Sebenarnya seorang Mas Irfan itu cita-citanya apa? Cita-cita ya? Cita-cita. Berat sekali pertanyaan. Berat kan ya? Boleh nyontek dulu nggak? Lihat buku. Cita-cita ya? Iya, cita-cita. Kalau dibilang, to be honest ya, kalau dibilang cita-citaku apa? Bukan nggak tahu. Kayak apa ya? Gak bisa dideskripsikan sih. Layaknya kalau aku jawab sih ya basic lah. Cita-citanya apa? Membahagiakan orang tua, pasti kan. Membahagiakan orang tua, terus bisa nyenengin orang tua, bisa membalas jasa-jasa dari orang tua, kayak biayain kuliah, biayain kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Cita-cita aku pribadi itu bikin orang tuaku seneng. Basic sih, tapi emang bener-bener alhamdulillah dari awal aku tuh komitmen dari semenjak aku udah bisa mikirku maksudnya bukan kayak abis bayar loh ya. Ini dulu belum bisa mikir nih teman-teman. Mas kameramen ketawa aja gitu. Maksudnya kayak aku udah di fase aku udah bisa berpikir secara dewasa, secara mandiri pribadi, bahwasanya ini saatnya aku buat bisa nyenengin orang tua. Ya dari mulai aku, walaupun dari awal kan nggak mungkin kan nggak bisa langsung ngembaliin kayak uang kuliah dan sebagainya kan. Dari awal misal kayak nilai bagus, basic lah nilai bagus yang diinginkan sama orang tua lah, nilai bagus, terus nggak aneh-aneh gitu loh, terus nurut sama orang tua walaupun kadang ya emang ya namanya remaja ya kayak remaja ya nakal-nakal dikit lah gitu loh. Tapi maksudnya kayak kewajiban kita sebagai anak itu gimana caranya kita harus memenuhi dan nyenengin orang tua sih. Yang sampai sekarang tak pegang itu sih. Alhamdulillah kemarin kuliah, alhamdulillah bisa nerusin nuntaskan kuliah sampai 3,5 tahun cum laude. Itu juga bagian dari cita-cita aku pribadi, komitmen awal masuk Stikom. Dulu aku Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, dan tahun 2019 Universitas Indonesia. Komitmen untuk bisa ya lulus 3,5 tahun. Padahal orang tua, mama sih terutama. Mama itu bilangnya pokoknya mama pingin kamu tuh 4 tahun gitu. 4 tahun gitu. Ya udah, ya wes aku nurut mama aja. Fokus tiap semester, usahakan gak ada yang ulang dan sebagainya. Kalaupun 3,5 itu bonus hadiah. Kalaupun nggak bisa ya udah target harus 4 tahun gitu. Dalam bilang kemarin 3,5 tahun alhamdulillah. Itu sih kalau cita-citaku sampai sekarang nyenengin orang tua. Itu sih. Ya, itu kan ini ya Mas ya, cita-cita yang tadi benar Mas Irfan bilang basic, maksudnya setiap orang pun mayoritas pasti juga berkeinginan yang iya, harus. Tapi ini ada tapinya ini. Tapi ada tapinya. Apa nih? Tapi kan ini kalau kita bicara soal profesi gitu kan. Cita-cita profesi. Kan karena denger ini Kominfo dapat info karena memang Kominfo ya. Jadi sering dapat info. Mungkin Kominfo enggak dapat info. Iya. Nah, Kominfo ini katanya denger Mas Irfan dulu pengen jadi koki, enggak? Hah? Oh, koki. Koki ya.
Enggak ya? Koki masa? Iya, koki masa? Enggak. Koki. Iya sih di rumah. Oh, di rumah. Tapi aku mikir Kominfo. Gimana ya? Jauh ya? Jauh ya. Jadinya apa berarti? Kalau bukan koki apa berarti? Kalau cita-cita profesi ya, kalau terdekat ini ya, terdekat itu aku pengen jadi senior mobile developer sih. Terdekat senior mobile developer itu sih yang tak pengen, dimana nanti aku udah bisa dapat tanggung jawab untuk nge-handle project. Maksudnya aku yang jadi koordinator gitu loh. Terus bisa nanti ngasih apa ya, lebih challenge-nya kan lebih tinggi juga sih ya, karena senior juga itu sih kalau apa yang terdekat ini. Berarti masih relate dengan apa yang selama dipelajari. Iya, masih. Alhamdulillah masih. Cita-citanya masih ingin jadi developer. Ya, insya Allah lah, mohon doanya juga dari teman-teman lah. Semoga kalau misalnya emang rezeki, emang jodohnya ke sana, ya insya Allah pasti nanti bisa dilaksanakan lah. Kalau rezekinya jadi wali kota gitu gimana? Waduh, jauh ya? Wali kota ya? Gak ada yang nggak mungkin. Tapi gak ada yang tahu. Gak ada yang sih. Ya, siapa tahu nanti gak tahu ya? Iya, gak tahu ya. Kok malah ya? Siapa tahu ya? Tapi yes, Allah alam sih. Aku Allah alam sih. Apapun nanti yang dikasih sama yang atas, kalau misalkan ya apa ya, gitu-gitu kan kayak amanah ya. Berarti kayak kalau amanah itu pasti kayak yang atas itu kayak udah ngasih kepercayaan gak sih? Iya gak sih? Ngasih kepercayaan kepada kita bahwasanya sebenarnya kita ini mampu, cuman tinggal kita aja melaluinya itu seperti apa gitu. Dan pasti nanti kan pasti banyak jalan. Benar. Jadi buat teman-teman sih sebenarnya nggak boleh terpaku dalam satu hal sih. Betul, ya. Segala kemungkinan masih ada gitu. Contohnya wali kota tadi. Jangan putus asa lah pokoknya. Iya, nggak boleh putus asa. Nah, terus gini Mas Irfan. Tentunya kan Mas Irfan ini selama kuliah juga tadi sudah nyebutin di awal gitu, aktif di organisasi. Alhamdulillah. Terus juga lulus 3,5 tahun. Alhamdulillah. Menjadi menantu idaman. Aduh. Iya nggak? Pernah merasa gitu nggak? Enggak sih. Enggak. Masa nggak merasa sih? Enggak ya? Enggak sih, itu masih banyak kurangnya lah. Masih banyak kurangnya? Iya. Nah, tapi amin sih. Aduh, gimana sih? Ini nggak berasa ya? Doa ya, doa. Benar. Doanya Mas Anan saya aminin lah. Benar. Amin. Benar. Ya buat ibu-ibu mertua Ibu-ibu di luar sana, siapapun ya siapapun. Pasti kan ada yang mantan ya, mungkin kan? Mungkin sih. Ya lo ibu-ibu. Ini ada kok, masih banyak orang-orang yang mumpuni lah secara CV. Iya, selain saya. Iya. Kok selain saya sih? Kan ini konteksnya Mas Irfan. Oh, iya, sorry. Mas kameramen ini ketawa terus ya tadi. Iya gitu. Tapi enggak, inti yang mau saya tanyakan adalah dengan achievement sebegitu banyaknya ya, maksudnya amin, berprestasi dan segala macam. Masih kita juga mungkin teman-teman Dika juga tahu gitu kan. Kira-kira pernah nggak merasa ada beban tanggung jawab yang lebih? Kalau misal gini, dengan banyaknya rentetan achievement itu justru kadang bikin orang itu berekspektasi lebih gitu loh ke Mas Irfan gitu. Padahal sebenarnya juga nggak setinggi itu gitu. Pernah ya? Pernah. Itu contohnya kayak dituntut sih, kayak tuntutan kayak contohnya ya katakanlah let's say di kampus lah gitu. Kampus waktu jadi ditunjuk diamanahi jadi ketua umum DPM, situ udah mulai kayak wah aku nih udah kayak apa ya, disorot lah istilahnya, kayak disorot, banyak dilihat, pasti juga banyak istilahnya dipandang lah gitu. Nah aku ini aku nggak boleh, jangan sampai ya walaupun manusia nggak ada yang sempurna ya, tapi meminimalisir jangan sampai kayak aku melakukan hal-hal yang itu kayak blooper, terus kayak hal yang itu, sehingga kayak kadang itu pasti sih merasa kayak tertekan pertama, terus kayak nggak bisa luas. Tapi mungkin kayak teman-teman ngelihat ke aku pribadi ya, kayak pasti ngelihat aku nih sering tampil kayak serius banget gitu. Anan pun kayak ngakui gak sih? Iya. Aku kayak orangnya kayak saklek, serius banget dan sebagainya. Tapi to be honest sebenarnya enggak sih. Sorry. Oh sebentar, ada panggilan azan ya. Oke, tadi sampai mana tadi? Tadi panggilan azan. Iklan azan. Tadi gini, Mas Irfan tuh orangnya terlalu saklek. Oh iya. Serius. Mungkin ya, tapi aku juga ngerasa dalam artian to be honest, aku ngerasa banget kalau misalkan teman-teman di luar sana kayak mandang aku kayak orang yang saklek,
serius banget, terus kaku, gak bisa dibelokin. Dalam artian maksudnya kayak waku gitu, gak bisa luas dan sebagainya. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya enggak kayak gitu loh. Emang apa ya? Di sini kayak aku ngerasa kayak ada satu hal tanggung jawab yang emang menurutku tuh itu tuh emang ke situ gitu loh. Tapi mungkin pandangan teman-teman yang lain enggak. Toh ya, kalaupun teman-teman misalkan kayak cangkruk sama aku dan sebagainya, ya aku lulus aja sih. Mungkin teman-teman yang tahu aku pribadi yo pasti tahu lah aku se kayak gimana, enggak sekaku iku sih apa yang dipandang orang-orang sih. Aku juga kadang itu sih ngerasa kayak gitu juga sih. Berarti bisa bercanda ya sebenarnya, Mas? Yo, siapa sih nggak bisa bercanda? Oh, ya, karena Mas Irfan mengakui bahwa dirinya bisa bercanda. Kita abis ini break dulu. Oke. Break dulu, nanti di sesi kedua kita akan suruh Mas Irfan bercanda. Waduh. Jadi mungkin jangan kemana-mana teman-teman. Tetap jangan ganti video karena setelah ini Mas Irfan akan bercanda. Oke. Belum pernah kan tahu Mas Irfan bercanda. Canda. Oke teman-teman, terima kasih udah berkenan menunggu ya. Iya. Paling sebentar tadi kan. Nanti Bentar lah. editor bisa lah. Bisa. Hanya Sabi. Nah, tadi udah ngobrol banyak juga sampai di mana tadi? Sampai di personalitinya Mas Irfan yang Iya. ternyata tuh nggak sesuai nama yang orang-orang tuh mungkin duga kayak gitu. Nah, Wajar ya. nah, Mas ini kan udah lulus ya sekarang. Belum. Belum. Sudah. Udah lulus ya harusnya. Udah lulus juga. Terus kira-kira nggak ada niatan untuk buka jasa joki? Wah? Nggak ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Sebenarnya ada ya, tolong untuk pihak Prodi SI segera dihubungi. Ya, sharing aja lah. Kalau sharing boleh. Ya, sharing. Kalau misalnya mau minta tolong sebenarnya aman lah. Calling aja. Insya Allah kalau bisa bantu, emang aku bisa, emang masih aku inget dan sebagainya, pasti tak bantu. Pasti dibantu. Gak usah sungkan-sungkan lah. DM, Instagram, WA kan ada juga nomorku yang. Ya nanti ada di bawah sini nanti. Waduh. Jangan dong. Bahaya. Tapi gini, tadi kan kita sempat sedikit berarti kan nyinggung ini soal kuliah, soal Prodi SI. Nah, sebenarnya apa yang akhirnya membuat Mas Irfan itu memilih Prodi SI? Kenapa nggak akuntansi? Harus akuntansi ya? Iya harus ya? Biar satu prodi dong. Mas kameramen ketawa lagi loh. Biar satu prodi dong. Harus akuntansi ya? Selain SI harus akuntansi ya? Iya, itu pilihannya cuma dua itu. Oke. Dulu waktu SMA itu aku emang dulu awal aku sipil sebenarnya. Mau masuk sipil. Oh sorry, arsitek dulu. Oh arsitek ya. Dulu aku SMA cita-cita arsitek. Terus menggok sipil. Terus menggok lagi. Kok tiba-tiba akhir-akhir itu tuh aku suka kayak tertarik dengan dunia bisnis. Labil sekali ya. Iya, labil. Namanya anak SMA ya. Benar. Labil-labilnya anak lah. Benar. Ya you know lah. Terus di bisnis terus tiba-tiba menggok lagi nih, kok suka IT gitu. Kebetulan kan ya sedikit gamer lah. Gitu. Suka IT gitu, kayak hal-hal berbau IT. Terus bisnis IT, terus aku tanya-tanya sama katingku kebetulan waktu di SMA itu. Ada jurusan itu selain belajar IT itu ternyata juga dapat bisnis. Terus story beneran ini serius waktu di SMA itu. Aku tanya jurusannya apa? Sistem informasi. Ya udah, aku udah bener-bener kayak istilahnya bukan komik nih, kayak bener-bener kayak oh ini, yes aku pengen sistem informasi. Ya apa caranya jurusan pokoknya sistem informasi. Ya wes, akhirnya pilih sistem informasi. Akhirnya jurusan sistem informasi. Sistem informasi. Dirasa mampu mengakomodasi. Yoi, bisnis. dan koyo itu kayak aku banget gitu. Oh aduh, aku banget gitu. Nah, pernah gak sih ngerasain kayak, oh ini aku banget gitu. Ini aku banget. Pernah. Kayak feeling, oh ini aku banget, aku suka. Kayak juga aku yakin aku bisa. Kayak terus nyaman lah. Ya wis, hajar aja. Nah, gitu. tapi kan aku mau mencoba untuk Oke. mengkontra narasi dari aku banget tadi. Yoi. Kan biasanya orang tuh pernah lah berpikir kalau kayaknya ini bukan aku banget. Pernah nggak merasa di titik seperti itu, Mas? Di masa kuliah ya? Atau karena memang dari awal udah jatuh cinta sama sistem informasi,
Alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah sih enggak. Enggak ya? Enggak. Cuman ada cumannya. Sistem informasi iya aku banget. Cuman waktu kayak penjurusan gitu, kayak mau fokus kemana gitu. Oh, iya. Itu kadang yang ini enggak aku banget. Oh, Ini gitu. aku banget, enggak aku banget. Kayak misalnya contoh dulu tuh aku dulu pengen ke analisis saja. Analisis stok gitu loh. Enggak ngoding sama sekali. Terus lama-lama kayak kok kayaknya ragu aku. Terus pas waktu ngoding itu lebih kayak jos malah kayak wah ini kayak aku banget gitu. Lagi-lagi terus juga, terus juga kayak ya walaupun analisis gak seberapa nggak aku banget, nggak, cuman kayak masih belum apa ya, belum pede, belum nyaman lah, belum nyaman ke arah sana gitu. Akhirnya lebih ke yang programmer ini, dan kebetulan terakhir kemarin kebetulan tugas akhirku kan aku ngambil mobile, terus waktu fokus ke mobile ini kok kayak lebih dapet lagi. Ya wis akhirnya ya setelah tak niatin sun insyaallah wis hajar di ini aja, bismillah. Akhirnya bisa ya, dan dibuktikan. Alhamdulillah walaupun itu kayak ini sih, kayak apa, ibaratnya kayak kerja roti sih aku. Ngerja kayak Romusa. Iya Romusa. Romusa modern. Romusa bener-bener kayak tata kelas gas, masih ada teman-teman, juga ada komunitas juga kan. Oh iya. Ada apa-apa tanya komunitas saya, los penting tatak, penting mari. Alhamdulillah. Itu sih. Tapi berarti nggak pernah merasa salah jurusan gitu ya? Harusnya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah itu enggak sampai kayaknya aku akuntansi, enggak sampai gitu sih. Enggak gitu. Jadi alhamdulillah sorry tadi HP-nya nyala, tak silent dulu, lupa. Maaf ya teman-teman ya. Biasa orang sibuk teman. Ya gitu lah. Enggak. Oh enggak ya. Enggak. Cuman lupa salah ya. Biar azan tahu. Berarti emang nggak pernah merasa salah jurusan. Kalau aku pribadi itu enggak sih, enggak sampai pernah mikir kayak misal kayak di biasanya semester 6 7 lah, kayak panas-panasnya mata kuliah butuh pemikiran itu sampai si kok aku salah jurusan nih misalnya. Iya, biasanya kan ada yang beberapa orang kayak gitu. Alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah enggak sampai kepikir ke sana gitu. Alhamdulillah enggak sih. Kayaknya rata-rata ya, enggak tahu juga sih. Aku juga enggak pernah ngerasain salah jurusan dan sebagainya. Kayaknya itu rata-rata kalau orang yang ngerasain kayak gitu tuh kayak gara-gara frustasi. Soalnya kayak ada salah satu hal yang dia enggak bisa ngerjain atau enggak kayak enggak bisa nangkep gitu. Akhirnya muncul kayak apa ya, pemikiran kayak aku salah jurusan deh. Kayak ke arah situ sih kayaknya. Enggak punya pacar juga bisa jadi faktor. Apa gimana? Enggak punya pacar. Nggak tahu ya. Siapa tahu? Eksternal sih. Iya, eksternal. Tapi kan kita nggak bisa mengeneral teman-teman kondisinya seperti apa. Itu ya macam-macam sih. Mungkin ada juga apa teman-teman yang kayak gitu. Misalnya kita kan nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Karena nggak punya. Itu terus akhirnya frustasi kayak salah jurusan gitu. Iya, salah jurusan harusnya. Sering soalnya aku beberapa kali ngobrol sama teman-teman juga ada yang pernah merasa seperti itu gitu. Gara-gara nggak punya. Bukan dong. Oh, bukan. Nggak tahu maksudnya. Bisa. Selama ini yang mengeluh seperti itu kayaknya ya nggak punya. Nggak punya. Tapi nggak bisa digeneralisir. Iya sih, ya, nggak bisa digeneralisir. Jadi mungkin aja ya teman-teman yang merasa kayak gitu. Ya. Mungkin di ini lagi ya, dicari tahu lagi mungkin. Iya. Mungkin hanya frustasi yang sesaat gitu. Tapi yang pasti sih teman-teman, kalau misalnya dari aku pribadi sih kalau posisinya teman-teman kayak udah terjun, sudah istilahnya kayak nyemplung, ya diusahakan walaupun teman-teman kayak ngerasa kayaknya baru sadar kalau misalkan passionnya bukan di situ, kayaknya bukan aku banget, kayaknya salah jurusan. Kalau dari aku pribadi sih diusahakan dituntaskan dulu aja. Karena apa? Ya balik lagi, ada kewajiban yang harus teman-teman kita semua tuntaskan kepada orang tua. Itu lagi tadi pada orang tua, maksudnya kayak ya wis tuntaskan dulu aja apa studinya ini dulu, benar-benar tuntaskan, terus niat lulus, baru nanti setelah itu mau cari fokusin buat passion, cari hal yang lain, ataupun sambil jalan at least bisa bagi waktu, bisa terus jalan bareng-bareng dua-duanya, ya why not gitu loh. Langsung aja. Tapi yang penting itu diusahakan dituntaskan dulu kewajibannya. Itu sih, jangan sampai mutung cuman gara-gara gak aku banget, frustasi cuman gara-gara gak bisa ngerjain gitu.
Itu sih. Nah, berarti kan ini ya harus menyelesaikan apa yang udah kita mulai. Ya itu. Benar gak ya? Ya harus tanggung jawab apa yang udah kita pilih, udah kita mulai itu tadi. Betul. Benar. Itu pesan sih buat teman-teman. Iya, jadi itu. Selain juga harus cari pacar gak sih? Enggak ya, Mas? Tergantung. Tergantung. Kayak Mas kameramen ini iya gitu. Kayak iya. Abis ini kita masuk ke pertanyaan teman-teman yang ada di Instagram. Waduh. Mas Irfan. Apakah ada teman dari akuntansi yang nanya? Boleh. Boleh ya. Kayaknya emang SI sama akuntansi cocok ya? Gak tahu ya. Kolaborasi. Oh iya, relatif lah. Kalau SI sih semua prodi cocok sih. Semua prodi cocok. Soalnya kan apapun kan sekarang tentang apa ya? Apapun itu pasti nanti ada IT-nya dan sebagainya gitu. Jadi masih relate lah. Bisa ada masuknya gitu. Ya semua prodi sih relate semua sih sebenarnya. Kalau misalkan emang ada jalurnya lah sebenarnya. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke akun Instagramnya BEM. Siap. Waduh. Ini yang pertama ada, Kak, gimana bagi waktu kuliah sama organisasi? Takut fokus organisasi terus nilai jadi jelek. Nah, ini sepertinya pertanyaan buat bisa relate sama teman-teman maba nih. Nah, Yoi. gimana Mas? Mungkin biar teman-teman juga ada gambaran, mungkin tak ceritain aku dulu aktif apa aja ya. Biar teman-teman juga tahu kondisiku waktu aku selama di kuliahan. Itu tuh aku selain di kelas itu aktif apa aja sih gitu. Kalau aku dulu teman-teman ya, aku semester 1 2 itu aktif itu di basket, bukan basket. Basket sama ada satu lagi look sih, tapi aku belum aktif gitu loh. Belum bener-bener aktif gitu loh 1 2. Nah, ke semester 3 ini aku aktif di look juga. Jadi anggota dan sebagainya. Terus lanjut di kepengurusan jadi humas, di basket juga jadi sekretaris, terus naik jadi alhamdulillah diamani jadi ketua UKM basket, terus di look jadi humasnya look juga gitu. Terus di situ juga biasanya kan kayak ada oprek gitu kan, oprek kayak KPR. Terus apa lagi ya, OKK itu. Nah di seling-seling itu sih kalau aku ini balik ke diri masing-masing teman-teman. Jadi awal itu harus punya komitmen sih, itu yang utama sih. Yang tak pegang sampai saat ini komitmen apa? Bahwasanya yang utama pasti kuliah dulu, kelas. Dalam artian kalau ada tugas itu kewajiban diselesaikan dulu. Benar. Walaupun deadline jam berapa itu pokoknya yang utama itu selesaikan tugas dulu sebelum organisasi. Nah kalau udah selesaikan tugas baru menyelesaikan yang organisasi. Nah dari semua itu penyelesaian itu sebelumnya itu teman-teman kalau bisa itu bikin to-do list, di data to-do list, pakai metode. Kalau aku sih ibarat kayak biasanya aku juga ngomong ke teman-teman sih, kayak ini pakai metode toples, ada batu besar, batu sedang, kerikil sama pasir. Skala prioritas lah ya. Ya, skala prioritas. Jadi di to-do list itu kamu list kira-kira apa sih kayak hal-hal yang harus dikerjakan sekarang juga dan itu penting banget, urgent banget. Dari situ nurun ke yang penting tapi nggak urgent, nurun lagi ke yang nggak penting tapi bisa ditunda, sama yang tadi tuh bisa di sela-selanya gitu sih. Itu bener-bener bantu sih aku pribadi, sumpah serius pribadi bantu banget. Apalagi waktu yang dulu itu zaman-zaman sibuknya itu di semester 5-6, pokoknya waktu aku tuh megang jadi ketua UKM basket sama humas look itu juga, terus lagi running bisnis juga. Itu bener-bener kayak to-do list itu aku bantu banget. Soalnya aku kekuranganku udah sadar sih dari SMA, aku tuh lupaan. Serius teman-teman, lupaan. Karena aku ngakali pakai nyatet di to-do list. Kalau teman mungkin biasanya kalau nyatet biasanya aku bawa buku agenda gitu ya, buku agenda. Kalau enggak aku di HP sih. Itu aku tulis sih, bener-bener nulis sih. Ya tergantung teman-teman, kalau misalnya nggak rajin nulis atau nggak suka nulis ya bisa di gadget atau pakai metode yang lainnya lah yang senyamannya teman-teman sendiri. Itu sih, itu bener-bener bantu sih kalau aku pribadi sampai bisa bisa tetap jalan bareng-bareng lah gitu. Itu yang pertama sih. Yang kedua ada lagi teman-teman, usahakan kalau di kelas itu bener-bener ngerhatiin ya, walaupun apalagi sekarang pandemi ya, ngantuk relate lah, ngantuk, ngelamun, rebahan, maaf bapak ibu dosen mungkin teman-teman, aku mungkin agak spill yang nggak tahu, tapi sebenarnya kayaknya bapak ibu dosen nggak tahu ya kayaknya.
Nggak tahu sih sebenarnya. Nggak tahu ya. Mungkin. Ya Nggak sih, tapi kalau aku semangat sih. semangat. Ya harus lah, harus. Ngantuk, rebahan dan sebagainya itu kalau bisa at least kalau ada tugas itu catetin ref. Seenggaknya kalau ketika kamu mau ngerjain itu tahu apa yang dikerjain. Biasanya Nah, ini kayaknya banyak gini ya. Iki tugasnya apa? Iki ngomong lapo. Terus tanya temennya karo. Waduh. Nah di sisi lain teman-teman juga harus bikin dan nyari circle yang bener-bener emang apa ya, niat dan emang senakal-nakali mahasiswa yo. Ngatekno lho rek. Maksudnya kayak memperhatikan bertanggung jawab. Sak nakal-nakali ku bertanggung jawab lah gitu loh. Menghargai tanggung jawab tugas diselesaikan gitu loh. Nah, bikin kayak circle yang bisa saling support gitu loh. Seenggaknya kalau kamu kayak nggak tahu, temenmu bisa ngasih support, ngasih tahu, oh ini loh. Nah pas temenmu nggak tahu, kita yang gantian. Jadi kayak saling bantu lah. Nah di situ ketika kamu kayak misal pasti kan kalau organisasi ya, Mas Alan juga udah tahu pasti ya, teman-teman juga udah tahu. Kalau misalkan lagi hetik-hetiknya proker, pasti kan kadang kelas los, tugas los gitu kan. Seenggaknya bisa kita bukan minta tolong ya minta tolong sih ke temen buat bantu gitu, bantu apa kayak bagikan tugas dan sebagainya. Tetap kita juga ada in charge yang lain gitu. Jadi sana kayak ya gitu sih tips-tipsnya buat teman-teman. Tapi yang pertama pasti komitmen sih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sendiri males, gak ada niat untuk bisa nge-push dirimu sendiri, ya gak bisa. Tetap keteteran gitu loh. Soalnya ya pastilah manusia punya batas. Tapi jangan bikin batasmu itu ya stuck di situ. Jangan bikin batasanmu tuh ya di situ aja gitu. Lampaui batasanmu gitu. Jangan membatasi dirimu sendiri gitu. Walaupun kamu tahu batasmu di situ, coba hapus. Ini kan lama-lama pasti kamu benar-benar tahu di saat kamu udah kelelahan, oke, dikurangin. Apa yang dikurangin? Misal kayak mainnya atau misal kayak apa? Intensitas apa dan sebagainya itu bisa di manajemen juga. Dan yang pasti yang tahu dirimu ya dirimu sendiri. Jadi semua kembali ke diri sendiri juga ya. Iya sih. Benar-benar komitmen sih teman-teman, komitmen niat kuliah untuk apa. Jadi nggak ada alasan. Jadi meskipun teman-teman berorganisasi, nggak ada alasan. Tapi juga akademik juga harus. Toh ya, alhamdulillah nyatanya ada contoh ini loh. Nah, salah satu. Ya walaupun ya apa, ya nggak segitu-gitu amat sih. Cuman gini loh Rek, aku aja bisa. Pasti teman-teman juga bisa gitu loh. Tinggal teman-teman sendiri niat apa enggak gitu. Mau atau enggak? Ya, juga penting juga untuk jaga komunikasi dengan dosen gitu, jaga hubungan baik. Kalau tanya-tanya juga enak sih kan. Kalau tanya tugas, sharing dan sebagainya. Itu sih. Oke, jadi teman-teman ingat ya, nggak ada alasan gitu. Nggak ada sih. Nggak ada alasan. Tinggal sekarang teman-teman sendiri. Karena juga berorganisasi kan juga banyak manfaatnya. Basic juga sih. Habiskan jatah gagalmu sekarang ini sih. Cobain semua aja sampai benar-benar kamu nemu, oh ini aku di sini. Itu sih. Buat teman-teman apalagi maba ya? Iya, apalagi maba kan. Apalagi maba, aktif aja wis. Nanti kalau ada oprek dari teman-teman BEM kayak BEM sering oprek loh. Integer buka ini buka kemarin Integer ya, tapi sudah tutup sekarang. Nanti ada proker. Integer termasuk kan itu proker apa besar loh teman-teman. Itu seprovinsi, tingkat nasional ya? Nasional malah. Nasional atau Jawa Timur ya? Ya harus lihat dulu sepertinya. Nah, nasional, apalagi nasional, walaupun provinsi nasional itu udah bagus teman-teman buat CV, apalagi pengalaman sih. Pengalaman itu penting juga buat teman-teman koordinasi dan sebagainya. Apalagi ini kan pandemi ya. Jadi maksudnya kayak kalau capek sih enggak sih ya. Karena kan bisa dari rumah gitu loh. Mungkin capeknya tuh capek karena koordinasi lewat gadget ya. Kalau misalkan di kampus mungkin lebih capek lagi sebenarnya. Nah, mumpung ada kesempatan itu, daftar di opreknya teman-teman BEM ini, teman-teman mungkin terutama maba ya. Terutama maba. Para pencari SSKM. Nah, ini. Pencari SSKM. Iya. Biasanya motivasinya biar dapat SSKM. Ini aku dapat SSKM enggak? Kan namanya udah enggak ada kayaknya. Mau diributin kemana? Ini ada yang mau di-giveaway ini. Oh, gitu bisa. Nanti aku yang di tablo sama Mas Fahmi. Joki SSKM berarti. Wah, aku nanti yang dimarahin sama Mas Fahmi. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, tapi sebenarnya masih relate gitu. Okay. Coba dari apa yang dijelasin Mas Irfan tadi, apakah juga bisa masih relate ketika Mas Irfan juga satu fokus di bisnis juga tuh selama kuliah, tapi juga harus berkuliah. Itu juga masih sama nggak kira-kira polanya gitu, pengaturan waktunya dan segala macam.
Sama. Ya? Sama. Yang tak lakukan ya teman-teman ya, yang tak lakuin aku ngomongnya ya. Yang tak lakuin itu aku mesti masuk kelas, perhatikan, ya aku gak munafik lah, kadang yang ngantuk, tidur, kadang guyonan sama teman-teman, kadang main HP, main laptop. Tapi tetap perhatiin dan setiap kali ada tugas aku berkomitmen buat menyelesaikan semaksimal mungkin yang tak bisa. Pokoknya maksimal dan yang dipinginkan oleh dosen. Nah itu juga penting teman-teman. Percuma ngerjain tugas sebagus mungkin, tapi gak disesuaikan dengan yang dibikin oleh dosen. Wah itu kan nanti nilainya tambah ajur. Berat di effort juga kan. Selain kita harus kerja keras juga harus kerja cerdas. Terus sih komitmennya di situ benar-benar komitmen. Nah di situ kan aku menulis sih. Nah habis keluar kelas itu aku juga nyatet. Nah hari ini aku ada apa nih, tanggungan organisasi apa nih, bikin proposal kayak apa, minta tanda tangan kayak kenapa, itu udah langsung aku planning seharian itu tuh aku ngapain selain kelas. Jadi misal istirahat kelas itu, oh aku harus minta tanda tangan ke Mas Fahmi, ke MHS, ya wis aku ya wis ngorbanin buat makan gak makan atau enggak sampai gak makan loh. Iya Pak, ya kan mau gimana lagi, itu udah kayak tanggung jawab gitu loh. Emang harus berkorban ya, atau enggak aku selingin beli roti di kelas makan, kebeli tiru, tapi banyak sih yang makan. Iya gak sih? Main game aja ada. Iya. Ngaku kali ya. Ayo Ngaku. Gitu ya. Makan di kelas, colong-colong. Ya wis, tapi ya emang itu apa ya? Ngakali lah itu ya. Ngakali lah. Kalau misalkan yang penting kita punya target. Punya target. Dan apa ya? Kalau aku bisa bilang, kita kan mengakali bukan untuk hal-hal yang buruk. Nah, enggak. Ngakali tapi untuk kebaikan. Nah, walaupun nggak buruk kan? Iya. Nggak buruk gitu loh. Enggak. Nggak buruk kan ya? Enggak. Mungkin Bapak Ibu dosen pasti nonton. Enggak, tapi yang pasti kan maksudnya kayak kita harus tetap menghargai di kelas, menghargai dosen dan sebagainya. Ya ojo kebacut rek. Jangan dimanfaatkan. Oh ya dosen Rano sambil kecap-kecap ini mentereng ini ya ojo rek. Ya Allah, ya kayak gitu juga. Iya Mas ya. Ya kayak gitu juga kan. Iya benar. Ya, kita harus tahu diri juga lah gitu loh. Yang pasti apa ya teman-teman ya? Ya nggak melulu tentang stagnan harus kaku gitu sih, enggak sih. Pinter-pinter teman-teman lah. Nyari selingan, nyari celah gitu. Masukin aja wis kalau ada celah. Bener. Itu sih, ini ada target proposal harus jadi hari ini. Oh berarti ya harus tanda tangan sekarang. Itu sih. Oke. Terus ini Mas Irfan, tadi kita udah ngobrol panjang soal ya lebih dominan soal kuliah gitu kan. Tapi kita juga mungkin cut dulu ya. Cut dulu. Iya. Oke. Aku lanjutin dulu yang tadi itu. Yang ya oke Mas Irfan itu. Oh iya. Nah, sebagai penutup untuk sesi yang sekarang ini. Oh gitu. Iya. Kenapa? Baterai? Enggak, saya tak istirahatin dulu gitu loh. Oh gitu. Iya, soalnya kalau udah sak jam otomatis. Oh gitu. Tapi sebenarnya udah mau masuk ke terakhir sih. Jadi bisnis belum tak jawab sih. Musika. Oh iya. Udah deh. Kan cuma relate enggak sih? Oh relate iya sih. Cuma intinya bagi waktunya. Sikat. Basic sih sebenarnya. KPKP yo. Bagi waktu. Pertanyaannya basic soalnya. Iya. Cuman ya mungkin nanti tak tambahin realitanya lah. Maksudnya kayak gimana nih bener-bener cara nih sing tak lakuin, maksudnya ben anak-anak tahu gambaran. Cek dinilai lho. Iya. Cek mlaku sisan organisasi area mau iku. Gimana? Masih nutut 3? Ya. Kira-kira ya 1 sampai 1 pertanyaan doang terus closing statement gitu. Gimana? Dari BEM saya sih enggak ada. Gimana? Sekata ya? Ya gak apa lah. Gak apa lah. Berarti ditekanin lagi yang soal bisnis tadi Mas. Terus baru itu pertanyaan terakhir terus closing statement. Oke, aman ya? Yes. Ya. Siap. Ya, jadi Mas Irfan, terus kemudian kan pertanyaannya adalah kebanyakan kan takutnya itu nggak bisa bagi waktu gitu, apalagi Mas Irfan juga bisnis, apalagi kan kalau kita ngomong konteks running bisnis juga. Iya, running bisnis kan berbeda karena bisnis kan running terus gitu. Iya. Apakah itu masih benar-benar bisa diantisipasi gitu, cara-caranya seperti apa? Aku pribadi, alhamdulillah itu dapat tim yang bisa saling kerjasama dengan baik, saling bisa koordinasi dengan baik juga, saling tahu satu sama lain kebiasaannya seperti apa, gayanya seperti apa, lalu apa ya pokoknya saling satu sama lain saling tahu dan saling support.
Jadi alhamdulillahnya di timku ini running bisnis bertiga ini semua saling support dan saling tahu dan saling mengingatkan di situ. Kalau bagi waktu pun kita juga satu komunitas juga di Loop. Jadinya kalau ada apa-apa enak gitu loh. Selain bisa membagi waktu juga jangan lupa teman-teman juga harus cari tim yang emang kamu cocok sama anaknya gitu loh. Soalnya ketika kamu running sebuah bisnis terutama ya, terus timnya ada cocok juga. Kadang sih kalau misalnya kalian nggak kuat ya bisa ngaruh ke kuliah, ngaruh ke sini itu sih. Jadi masih relate dan balik lagi komitmen sih. Komitmen. Teman-teman, jadi komitmen, jangan takut untuk upgrade your value lah ya. Iya, upgrade your value. Jadi jangan merasa cepat puas lah di situ. Aja. Dan soal nilai ya itu tadi ya, nggak perlu khawatir lah. Pokoknya komitmen. Pokoknya kalau teman-teman, kalau sepengalamanku ya, selama berkuliah, pokoknya kalau teman-teman ngerjain sesuai dengan apa yang diminta dosen, itu aman sebenarnya. Ya minimal B lah. Syukur-syukur A bisa. Kalau misalnya teman-teman tahu apa yang diinginkan dosen. Biasanya dosen kan kayak gitu sih. Bukannya ngeremehin enggak, maksudnya kayak kita kan kalau misalnya dikasih tugas sama dosen kan pasti diterangin kerjakan seperti ini, seperti ini yang diinginkan oleh dosen. Nah, kalau kamu bisa ngasih yang sesuai dengan yang diminta dosen, apalagi lebih dan memang sesuai dengan dosen, pasti dosen juga bakal ngasih nilai yang bagus gitu loh. Jadi gak usah takut sama dosen. Sudah ada buktinya loh. Dosen pasti juga pengen kita juga berkembang kan. Pasti ada maksud dibalik kita kayak di-push harus belajar ini, belajar itu dan sebagainya gitu. Senyampang kita bisa. Dan jangan takut. Nanti kan bisa sharing sama Mas Anan juga dan teman-teman di komunitas kan juga ada. Kalau di sistem informasi kan ada komunitas di Linux User Group, ada SJN, ada JDG, ada SGL. Kalau teman-teman ya kan ada cutting juga yang bisa ditanya-tanya. Jadi banyak jalan menuju Roma. Klasik. Jangan takut dulu. Klasik. Tapi ya itu sih. Emang itu. Nggak mungkin kan ada dosen yang kerjanya cuma marah-marah doang kan? Nggak mungkin lah. Yang ngasih tugasnya nggak jelas nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada nilai yang yang ingin diberikan gitu. Ya, pastilah, masa nggak ada gitu. Nah sekarang tergantung kitanya. Mau lihat dari sudut pandang yang mana? Iya, mau lihat dari sudut pandang yang mana, bisa nerima apa enggak, terus niat buat ngerjain tugasnya apa enggak. Itu sih. Ya walaupun emang banyak mata kuliah yang emang susah dan sebagainya. Kita kan juga berangkat dari background yang berbeda-beda ya. Tapi ya namanya sekolah menuntut ilmu ya gitu. Kalau misalkan gampang ya KB berarti kan bisa gitu. Iya, semua orang merasa kesulitan memang gitu. Iya, ada namanya gampang pendidikan ya. kan. Ya gak ada yang namanya pendidikan deh. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ini kan itu udah panjang banget tadi soal kuliah. Panjang ya? Segala macam. Panjang, enggak kerasa gitu. Nah, 2 jam ya? Wah, belum, 2 tahun. Oke, 2 tahun. Lama ya. Nah, mungkin apa sih yang buat Mas Irfan itu paling memorable gitu di Undika itu atau di Stikom? Dulu masih Stikom ya. Apa yang paling melekat di ingatan gitu? Yang bikin Mas Irfan tuh merasa berterima kasih banget sama kampus. Pribadi? Iya, pribadi. Masuk di OKK. Masuk di OKK. Iya. Itu memorable banget. Awal memorable banget. Kenapa ya? Dari awal aku OKK itu alhamdulillah diamani jadi si acara tahun pas kalian maba. Oh iya. Pas kalian maba ya. Tapi saya jarang ketemu ya. Hah? Aku susulan sih dulu. Oh susulan, lo nggak lihat ya? Kalau Mas kameramen satu sama kameramen Dori tahu nggak? Tahu nggak ya? Si acara. Ya? Si acara. Aku pasti di si acara mah ya. Untung bukan komdis ya. Oh enggak cocok kayak komdis, nggak cocok ya kayaknya. Nggak cocok. Komdisnya kan waktu itu ya tahu lah siapa kan ya. Itu aku ngerasa banget memorable-nya. Kenapa? Di situ aku ngerasa feel banget. Oh ini arek kuliahan pertama. Itu. Selain sebelumnya emang aku kelas kan udah ngerasa kayak arek kuliahan. Tapi aku di OKK itu bener-bener merasa aku jadi mahasiswa. Karena apa? Pertama, aku bisa sharing sama teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa baru ya. Sharing. Kedua, di situ kan kita terjun langsung ke masyarakat. Ingat kan waktu itu di Lentera kan teman-teman ya.
apa yang angkatan 18 Iya. di Lentera kan. Kayak Anan kayak nggak tahu ya. Nggak tahu. Soalnya susulan ya. Tapi tahu dokumentasinya, Bu. Oke. Nah, di situ kita kan terjun di masyarakat, komunikasi langsung sama orang di Lentera, orang di masyarakat, dan di situ panitia juga kan pastinya koordinasi sama kepala dusunnya yang di daerah sana. Itu aku ngerasa feel banget aku jadi mahasiswa. Karena apa ya, itu aku implementasi ilmu-ilmu organisasiku, ilmu-ilmu yang ada di kampus, manajemen, teori perilaku organisasi, ngadapin orang-orang, bapak-bapak, ibu-ibu, koordinir dosen sampai ke Dosen lebih koordinir. bapak ibu warek dan sebagainya. Itu benar-benar pertama kali gitu loh aku di OKK. Nah, buat teman-teman yang mabar terutama, Nah, ini. jangan sampai nggak daftar panitia orientasi kehidupan dan kampus. Ya walaupun insya Allah tahun ini bisa tahun depan ya, sorry ya, tahun depan offline. Ya, Enggak, ini semoga ya. Tahun ini Semoga offline itu feel-nya lebih kerasa. Dan alhamdulillah aku ngerasa banget ini lintas prodi, terutama pertama kali aku itu kan di OKK itu nginep juga kan, Nginep, panitia OKK itu. Panitia OKK harus Itu aku memorable sih. Memorable. Banyak hal-hal yang aku dapetin, yang aku pelajarin di situ. Dari basic organisasi, koordinir, menjalin komunikasi dengan yang lebih tua, jalin koordinasi dengan bapak ibu dosen, yang di situ benar-benar kayak dianggap teman sebaya, guyonan yo iyo. Terus kadang-kadang kan pakai hati sih, Iya. ngobrol sama Mas Fahmi, Pak Wawan, kadang ya sama Pak Bambang guyonan gitu. Pak Bambang juga kan guyonan yo. Di situ kayak aku, wah gila sih, kayak aku bukan kayak sosokan kayak kayak membangga-banggakan, enggak. Bukan tapi- romantisasi, tapi emang realnya ya. bukan realnya. romantisasi dan sebagainya, enggak, tapi Realnya. real sih. Aku ngerasa dapet Feel. banget. Itu awal aku dari OKK 2019 itu. 18 yang aku pertama kali jabat jadi si acara itu. Tuh, buat teman-teman jangan ragu ya. Banyak nilai-nilai. Dari situ aku kayak lebih ngerasa pede, terutama ngobrol sama dosen, presentasi, ngobrol sama orang yang lebih tua itu. Kayak wah, aku kemarin biasa aja sih, nggak ada apa-apa gitu. Masa aku gini toh gak bisa gitu loh. Toh ya ya harus bisa gitu. Harus bisa. Malah kayak biasa aja sih, udah terbiasa gitu loh. Itu sih yang aku memorable OKK, orientasi kehidupan kampus. Mas Irfan merasa bahwa hal yang paling memorable selama dia berkuliah ya di OKK itu ya. Iya. Lo nggak mau berterima kasih kepada kampus karena kampus sudah menyediakan prodi akuntansi? Semua sih ya. Semua. Karena Diplomatis ya. ya gimana ya? Ya pasti kita nggak bakal tahu teman-teman nasib kita ke depan seperti apa. Serius nih, maksudnya nggak serius maksudnya tahu. kayak bisa jadi kayak katakanlah let's say kamu ketemu sama temenmu yang waktu OKK zaman ospek pertama lah, kayak nggak kenal gitu. Bener. Kita nggak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tiba-tiba kita ada relasi bisnis. Iya benar. Dan itu benar-benar relasi bisnis yang bisa bawa kita tuh ke jalan yang emang naik, Benar. derajatnya naik dan sebagainya. Kita nggak tahu Iya. ke depan. Ya fair-fairan aja loh. Aku juga nggak bayangin bisa setim sama teman-temanku yang bisnis sekarang, Essential Code. Boleh sponsor ya? Boleh dong. Buat teman-teman yang pengen nyari kaos dengan desain IT bisa langsung follow Instagramnya @essential code. Iya. Kalau mau order bisa langsung ke website kami di essentialcode.id. Kalau buat penasaran, aku juga balik lagi ya. Nomor rekening siapin ya? Rekening? Masuk kasnya BEM nanti. Oh iya. Paid promote. Oke, siap. Diatur lah. Aku nggak expect bisa running bisnis dengan teman-teman yang bertiga ini, Nasir dan Ibnu. Fun fact ya, ternyata Nasir itu dulu itu SMA-nya sebelah SMA aku. Oh, satu komplek itu. Iya, dia SMA 1 aku SMA 2. Dan nggak pernah ketemu di SMA. Nggak pernah ketemu. Padahal sering aktif organisasi, sama-sama di organisasi kan. Tapi nggak pernah ketemu. Ketemunya di kampus. Pas ospek pun ya aku nggak kenal sama dia. Lah kok tiba-tiba di komunitas seluk, ngobrol, dapet nih. Sevisi. Sevisi, seklik nih.
oh ya wis ajar aja, kan nggak tahu, nggak ada yang tahu. Bisa jadi nanti sama Anan ke depan kita kan juga nggak tahu. Nah benar. Di depan nanti kita bangun startup. Iya bisa. Bisa kan? Calon wali kota. Nah wakilnya Mas Anan. Nah nggak tahu. Dukung nomor 10 sih. 10. Banyak ya. Banyak ya. Kan kita nggak tahu. Nggak pernah tahu, benar. Nah pesan yang bisa diambil apa? Jangan sampai kita tuh ngeremehin orang teman-teman. Kita nggak bakal tahu ke depan itu kita bakal yang pertama jadi musuhnya kita bisa jadi temannya kita. Bahkan yang jadi temannya kita bisa jadi musuhnya kita. Musuh dalam artian ini konteks positif ya. Dalam artian kayak saing, bersaing dalam hal bisnis, pekerjaan atau hal lainnya gitu loh. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Dan yang pasti harus kita lakukan adalah apa? Kita harus menjadi orang yang pribadi yang baik gitu loh sama orang. Seenggaknya kita meninggalkan jejak-jejak positif di mana kita juga nggak tahu kan ke depan ada hal yang kita bisa running bisnis bareng dan sebagainya. Itu sih seenggaknya itu, dan ningkatin jaringan itu tadi sih relasi. Bisa jadi kita relasi kan di sini ke depan juga. Itu jangan sombong-sombong lah gitu. Jangan sombong-sombong gitu. Ya pasti kita kan saling ngingatin juga satu sama lain kan gitu loh. Itu sih karena kita nggak ada yang tahu nasib kita ke depan gimana. Itu sih teman-teman. Benar. Nah, jadi Mas Irfan mungkin ada pesan-pesan terakhir gitu. Terakhir. Bukan ya? Pesan-pesan terakhir di video ini. Episode ini. Iya, ini berarti perdana ya? Perdana Bang. Aduh, aku merasa terhormat loh ini menjadi. Enggak sih, biasa aja sih Mas sebenarnya. Oh, biasa ya. Biasa aja. Sorry. Karena kan udah lulus juga. Oh, udah lulus. Udah lulus. Oh iya, udah lulus. Kan enggak ada lagi aja. Tapi serius ya, aku ini episode pertama. Pertama banget. Banget. Tadi kan di awal yang bilang konten barunya lo info. Langsung masih. Wow. Merasa terhormat loh. Datang langsung promo loh. Pertama sorry. Namanya pertama kali tapi jadi istilahnya kayak narasumber. Iya. Itu sih. Pesan. Iya, buat teman-teman yang masih lagi studi di Undika ini. Oke. Kalau ini mungkin nggak sebakal relate ke pribadi teman-teman semuanya, enggak. Cuman aku berusaha ngasih sharing pengalamanku dan ngasih tips, pesan buat teman-teman yang sekarang lagi di kuliah. Emang masuk kuliah untuk fokus untuk kelas aja, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak salah juga. Masuk kuliah mau juga fokus organisasi atau bisnis atau mau nekunin hal-hal baru. Pesanku yang pertama, jaga komitmen kalian. Itu pertama. Dari awal kan aku juga udah bilang komitmen apa pada diri sendiri juga, bahwasanya kamu bakal tanggung jawab dengan apa yang kamu pilih, apa yang kamu ambil, apa yang kamu take tanggung jawabnya itu. Kamu harus komitmen dengan dirimu sendiri, bahwasanya yang pertama bakal menyelesaikan apa yang udah dimulai. Itu sih yang pertama, komitmen. Yang kedua, jangan lupa basic sih sama orang tua dan sebagainya. Itu sih. Terus yang ketiga, jangan lupa juga aktif organisasi sih. Sumpah itu bantu banget teman-teman untuk bisa nambah relasi sih. Bener, relasi. At least ya komunitas lah. Minimal komunitas lah gitu. Enggak komunitas di dalam kampus lah gitu. Buat naikin juga. Enggak untuk komunitas juga, teman-teman bisa aktif di luar kampus juga gitu. Enggak untuk punya juga. Tapi yang penting komitmen sih teman-teman. Komitmen. Teman-teman harus jalan itu harus punya pegangan tujuan lah, komitmennya, target mau apa itu sih. Memang untuk menyelesaikan dulu lah ini yang sudah berjalan. Menyelesaikan itu dulu. Terus kalau misalkan mau emang aktif, ya wis, jangan setengah-setengah teman-teman. Tak ulangi ya, jangan setengah-setengah. Soalnya semua hal yang kalian lakuin setengah-setengah, pasti nanti hasilnya juga setengah-setengah. Tuh. Harus. Kalau emang kalian pengen aktif, mau ikut komunitas, ya wis, full komunitas. Kalau misalnya teman-teman udah ngerasa kayak setengah-setengah, wis mending di-cut aja. Daripada pertama membebanin kamu sendiri, kedua membebanin teman-temanmu sendiri juga gitu loh. Makanya tadi kenapa komitmen, sekali kamu milih ya kamu harus tanggung jawab. Jangan setengah-setengah, kasihan. Lebih baik kan bisa dialokasikan tenaganya untuk ke yang hal lain yang bisa emang benar-benar kamu 100% di situ gitu loh. Jangan sampai setengah-setengah itu. Kadang sih teman-teman kayaknya setengah-setengah ya buat teman-teman yang akhirnya kesulitan untuk bagi waktu karena setengah-setengah itu tadi.
wis fullin aja gitu. Dan yang tahu batasannya itu ya kalian sendiri. Awal kalian tahu batasan kamu di sini, ya wis gitu. Kamu tahu di sini dulu, gitu. Nah jangan lupa juga lewati batasanmu juga. Baik lagi komitmen. Balik lagi. Intinya komitmen. Iya, intinya inti itu komitmen dari teman-teman. Jangan takut gagal. Pasti teman-teman dibantu kok, organisasi pasti ya. Ada mentornya dari Anan, bagian kemahasiswaan juga ada Mas Fahmi, Pak Wawan, Mbak Irma, Mas Freddy, Mas Fadil itu siap bantu kalau misalnya di organisasi teman-teman gitu loh, buat sharing-sharing. Dan pasti kan cutting juga banyak lagi juga. Nah, sharing. Kamu nggak sendirian. Yoi itu. Tapi kalau nggak sendirian. masuk kuliah niatnya buat cari jodoh nggak masalah kan? Gak masalah sih. Nggak masalah. Ya? Gak masalah. Oke. Niat orang kan beda-beda. Ya, yang penting nggak tahu kan. kalau niat jodoh berarti harus fokus. komitmen. Harus komitmen ya tetap ya. Ya fokus juga. Fokus sih. dulu kan. Fokusnya tapi terserah mau kemana kan bebas sih. Ya, makasih banyak Mas Irfan Sama-sama. sudah mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman BEM. Aku pribadi sih dapat banyak sudut pandang baru dan itu bermanfaat sekali dan semoga juga teman-teman yang nonton harusnya dapat juga ya. Ya harapanku semoga teman-teman bisa ada persepsi baru lah, Nah, ada sudut betul. pandang baru. Dari sudut pandangku juga yang alhamdulillah bukan kebetulan sih, alhamdulillah dulu waktu di kampus itu selain di kelas juga aktif berorganisasi. Itu sih maksudnya kayak kalau aku bisa, berarti teman-teman juga bisa dong gitu loh. Nah, siapa sih yang nggak mau jadi mas-mas menantu idaman? Amin. Nah itu. Jadi terima kasih teman-teman yang udah mau nonton video sampai di akhir videonya. Jangan lupa juga untuk di-share gitu kan. Nanti juga Mas Irfan share ya ke teman-temannya kalau video ini Iya, sudah siap. diunggah. Bakal di-share juga. Terus kalau teman-teman yang mau sharing ya monggo silakan. Iya, Aku iya. open juga sih. Nah, Monggo. nanti masalah harga bisa bukan joki. Bukan jokinya. Kalau bisnis boleh lah. Boleh. Boleh lah. Nanti kita ngobrol-ngobrol berapa netnya gitu. Oke. Bisa lah. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa follow akun sosial media BEM Undika untuk tahu update dari konten atau video terbaru dari kami. Yoi. Makasih. Oke, sukses terus buat teman-teman BEM. Semoga lancar-lancar ke depannya. Terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman.